Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel ini. Semoga bermanfaat tentang perbaikan aki yang menarik, dan simak terus di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Salam berkarya. Untuk yang pertama, di sini ada sebuah resistor 5 watt 0,22 ohm, dan nilainya berbeda sekali dari video sebelumnya. Dan di sini saya akan gunakan alat ini untuk video selanjutnya. Oke, untuk bentuknya seperti ini. Oke. Dan di sini saya siapkan sebuah aki kering. Oke, ini untuk akinya kebetulan bentuk fisiknya kurang menarik, teman. Tetapi yang terpenting adalah di sini adalah saat apa yang kita lakukan. Oke, untuk aki ini. Dan untuk aki ini adalah seperti ini, FDR 12 volt 3,5 Ah. Ini sudah lama dipakai. Dan untuk kondisi aki ini sudah saya pernah perbaiki di sebelumnya. Dan di sini saya akan sudah membuka dari bagian penutup bagian atas, dan di sini saya lihat dari setiap lubang selnya. Untuk warnanya ini masih, kalau di kamera ini warnanya putih, masih rapi, belum ada yang sulfur atau bentuk putih yang keropos. Oke, seperti ini bentuknya, ini masih rapi. Dan untuk kondisi fisiknya ini saya raba di sini. Untuk fisiknya saya tekan-tekan seperti ini. Di sini ada bagian kejanggalan. Oke, di sini agak kembung sedikit. Di bagian 1, 2, 3. Dan di sini saya persiapkan volt digital. Volt digital. Saya lihat voltasenya. Untuk voltasenya 6,9 volt. 6,9 volt. Saya persiapkan lampu. Saya persiapkan lampu LED 12 volt. Saya coba nyalakan. Tidak berfungsi. Saya shortkan. Saya hubungkan langsung ke 0 volt. Saya coba pakai resistor ini, resistor 22 ohm, 0,22 ohm, 5 watt. Berapa arus yang mengalir? Oke, saya pindah posisinya ke sini, ke ampere meter. Dan saya jepit di bagian sini. Oke, ini untuk pemasangannya bolak-balik tidak bermasalah. Saya akan coba pasang di positifnya, berapa arus yang mengalir. Oke, bos, tidak ada arus yang mengalir. Oke, ini arusnya kosong. Ini benar-benar aki ini tidak mengeluarkan arus sama sekali, atau tidak ada arus yang mengalir pada resistor ini. Oke. Dan voltasenya sangat rendah sekali.
Dan untuk selanjutnya di sini karena sudah lama dipakai, ini saya balik dulu akinya, oke, untuk membuktikan bahwa aki ini belum saya isi cairan. Ini kering. Saya akan tambahkan air aki yang biasa, yang warna biru, sambil saya lihat voltasenya. Apakah ada perbedaan? Saya tambahkan air biasa ini, bos. Oke, saya tambahkan ke 6 lubangnya sini. Oke, seperti ini. Saya lihat dari voltasenya 0,6, maaf, 6,6 volt. Oke, saya tambahkan sampai di atas selnya sedikit. Oke. Dan di sini saya akan coba hubungkan langsung untuk resistornya. Naik turun 0,4, 1 volt, sebentar saya bersihkan dulu di sini. Oke. Nol volt, 0 volt. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Dan seperti ini untuk hasilnya, dan saya akan coba untuk tahap berikutnya. Untuk tahap berikutnya di sini saya akan memasang jabet aki atau alat pengecasan. Oke. Di sini ada aki lain. Ini sedang proses perbaikan untuk aki yang sulit diperbaiki atau tergolong voltasenya rendah. Ini mati total sebelumnya memakai alat desulfator. Oke teman-teman, di sini untuk proses desulfator untuk aki ini untuk menaikkan arus pengisian atau menyimpan arusnya supaya lebih besar kembali, karena di sini untuk aki ini benar-benar sulit untuk diperbaiki, jadi dibutuhkan alat khusus, sebuah desulfator, dimana di kumparannya sini bisa menghasilkan voltase yang di sekitaran 30 volt. Oke, diinduksikan oleh kumparannya ini, lilitan donat, kemudian dikembalikan lagi ke akinya. Oke, dengan bantuan IC 2 IC 55 seperti ini. Dan di sini untuk voltasenya sangat rendah sekali, dan arusnya di sini sekitaran 2 ampere, kurang 2 ampere saat pengecasan. Untuk casnya ini memakai kiprok motor. Ini tadi naik turun. Oke, kebetulan di sini untuk LED-nya ini barusan menyala. Oke Pak, di sini saya akan coba lakukan pada aki ini bagaimana reaksi voltasenya saat dipasang alat casnya memakai kiprok motor.
Ini otomatis mendeteksi dari sel aki di bagian dalamnya sini, supaya nanti arusnya itu bisa masuk ke setiap plat sel akinya. Saya lepas dulu. Oke, saya lepas. Oke Pak, di sini untuk pertama saya lepas dari alat casnya ini. Ini 3 lampu LED. Ini nyala semua. Merah. Ini untuk voltase di bawah 12 volt. Hijau di antara 14 volt. Oke. Dan yang biru ini di atas 15,5 volt atau sekitaran 16 volt ke atas. Ini LED birunya menyala. Saya pasang dulu untuk jepit akinya. Oke, yang negatif. Oke, yang positif di sini saya akan lihat dari voltasenya sini, voltase di akinya. Oke Pak, di sini tadi 6 volt dan saat dicas itu 16 volt, 16,3, kemudian turun lagi 16,1, 15,8. Oke, sudah menurun dari voltasenya saat dilakukan pengisian atau pengecasan. Oke, dan di sini saya akan lihat untuk arusnya. Arus yang mengalir masih 0, sangat kecil sekali. LED birunya menyala. Di sini LED birunya masih menyala. Untuk voltasenya 15,5 volt. Saya off-kan alatnya. Voltasenya 9 volt, 9,8. Tadinya di 6 volt, 6,6 volt. Jadi sudah naik sekitaran 3 volt. Ini butuh tahap yang sangat lama sekali untuk proses perbaikan aki seperti ini. Saya on-kan dulu. Dan kemarin ada beberapa komentar tentang yang berkomentar tentang alat cas ini. Alat cas memakai kiprok motor dan apa yang ada pada rangkaian di dalamnya. Di sini saya akan coba tunjukkan rangkaian apa yang ada di dalamnya sini. Dan yang pertama yang bisa dilihat dari cas di sini, ada beberapa bagian tombol on off PLN, kemudian lampu tes memakai lampu motor. Oke. Kemudian di sini ada switching atau saklar. Ini saklar gesek terhubung ke menaikkan voltase saat dipindah. Dan di sini ada saklar lagi, ini saklar lampu tes. Dan di sini ada 3 buah LED, merah, hijau, dan biru. Ini untuk fungsinya mendeteksi dari keadaan aki itu sendiri. Oke Pak, di sini saya akan lihat rangkaian dari casnya yang menggunakan kiprok motor. Tentunya kiproknya yang harus yang orisinil bawaan motor, yang bisa dipakai pada jalur pengisian atau jalur ke aki motor. Jadi saat kondisi motor itu lampunya sering putus, di sini bisa diambil kiproknya yang jalur pengisian. Untuk yang lampu motor sering putus, lampu utama yang sering putus, tetapi
pengisian akinya normal, ini bisa digunakan tanpa membeli baru. Jadi kita manfaatkan jalur pengisian pada kiprok ini. Kebetulan ini untuk kiproknya ini warna hijau, yang punyanya banyak pada motor karburator seperti Mio lama, Mio Karbu, Mio Soul, kemudian Beat Karbu, Vario 110, Vario lama, Vario Mendol, kemudian Vega lama, Vega kecil, Vega ZR, dan Absolute Revo juga sama. Ini Shogun 125, kiproknya seperti ini, smash. Ini juga bisa digunakan. Ini punyanya karburator. Yang terpenting adalah warna hijau. Ini baiknya bawaan motor atau jika membeli yang orisinil, karena di dalam rangkaiannya ini ada otomatisnya, otomatis dari output di voltasenya 14,5 volt. Dan di sini untuk selanjutnya saya akan coba tunjukkan rangkaiannya. Untuk yang pertama, untuk trafonya bisa menggunakan 5 ampere atau 3 ampere. Untuk aki yang 3,5H ini bagusnya memakai yang 3 ampere. Untuk simbolnya seperti ini. Ini yang trafo non CT atau ada nolnya, 0, 15 atau 18. Dan di rangkaian kedua ini adalah trafo CT, trafo yang memiliki center top atau di tengahnya. Di sini bisa dipilih 18 volt, 18 volt dan 0 atau CT. Kemudian dikasih diode 6 ampere, diode yang besar. Ini diode 6 ampere. Untuk diodenya seperti ini. Dan untuk rangkaian kiproknya di sini sudah saya gambar dari rangkaian ini, dari power supply di bagian trafonya, kemudian ke kiprok warna putih. Kalau di kiprok motor yang diambil warna putih, kemudian jalur hijau, kemudian jalur merah. Di sini untuk dari trafo ini ada jalur putih, ini masuk langsung ke kiproknya. Kemudian di jalur merah, oke, di sini langsung ke ampere meter analog, dimana ampere meter di dalamnya ada sebuah baut, 2 buah baut positif dan baut negatif. Ini untuk pemasangannya seperti ini. Kemudian dikasih sekring untuk pengaman jika suatu saat pemasangannya terbalik atau mengalami kondisi short pada rangkaian ini. Biasanya untuk short atau kondisi rangkaian ini tidak bekerja, oke, atau langsung tidak berfungsi atau sekringnya langsung putus, ini biasanya terjadi diodenya ini bocor. Oke, diodenya ini sudah mengalami kerusakan. Dan untuk selanjutnya di bagian negatif, ini yang warna hijau langsung terhubung ke switching atau saklar. Ini untuk yang normal langsung terhubung ke negatif. Ini outputnya nanti 14,5 volt. Dan untuk rangkaian di sini saya tambahkan 4 buah diode. 4 buah diode. Maaf, untuk jalurnya di sini ke sini. Ke sini. Di cabang seperti ini. Ini tidak terhubung yang di sini. Ini tidak terhubung. Ini yang ke sini. Ini
Dan untuk jalur negatif di sini jika tidak dihubungkan, oke, maka negatif ini akan melalui diode. Di sini sebaiknya menggunakan 2 buah diode karena satu diode ini menaikkan 0,5 volt. 2 buah diode berarti menaikkan 1 volt. Outputnya di jalur aki ini nanti setelah dipasang 2 diode 15,5 volt. Karena untuk normalnya seperti ini langsung dihubungkan itu 14,5 volt. Oke, seperti ini. Dan di sini saya tambah elko 1000. Untuk elko ini nilainya terserah 100 sampai 1000 mikrofarad 50 volt. Ini masih berfungsi. Dan untuk selanjutnya di sini ada LED control. Ya, LED control warna merah, hijau dan biru. Oke, warna merah, hijau dan biru. Oke, ini untuk tulisannya merah. Oke, merah. Sebentar. Oke Pak, di sini untuk yang LED merah ini ada diode zener 9 volt, kemudian melalui resistor 1K, kemudian LED hijau terhubung ke diode zener 12 volt 1K, kemudian melalui resistor 1K. Dan yang terakhir warna biru, ini LED birunya terhubung ke diode zener 15 volt dan resistor 1K. Dan untuk cara kerja dari alat ini saat dipasang di akinya, jika kondisi aki ini normal, ini sesuai dengan saat kita pasang, ini mengikuti voltase dari aki. Jadi saat pengecasan di berjalan, jika voltase aki di bawah 12 volt, arus mengalir dari LED warna merah ini menuju ke ground, menuju ke diode zener 9 volt, kemudian menuju resistor 1K, kemudian ke negatif. Setelah beberapa jam, voltase aki naik di sekitaran 12 volt lebih, 13 maupun 14 volt. Di sini tetap menyala dan voltase dari LED hijau ini akan menyala dikarenakan di sini terpasang 12 volt zenernya. Jadi saat di atas 12 volt ini zenernya ini membuka, arusnya mengalir dari sini menuju ke resistor 1K. Dan untuk yang LED biru, karena untuk aki yang voltase rendah atau di sel akinya ini ada yang putus, jadi saat dilakukan pengecasan itu voltasenya di 16 volt atau 15,5 volt. Jadi voltase di sini sangat besar atau melebihi dari 15 volt zener ini. Oke, arus mengalir dari LED biru menuju resistor 1K. Oke, seperti ini. Semoga dipahami dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang ingin membuat alat cas seperti ini menggunakan kiprok motor ori. Dan untuk selanjutnya di sini sudah ada rangkaian cas dari kiprok motor. Kebetulan sudah saya gunakan sebelumnya. Untuk alat cas ini menggunakan trafo 5 ampere CT1818, 1818 CT, kemudian kiprok yang warna hijau, ini jalur kanan atas ke pengisian atau ke trafo, kanan bawah ke aki, kemudian ke volt digital, ini saya tambahkan volt digital. Dan yang
kiri atas ini terhubung ke negatif atau ke jalur sini negatif dari aki atau ke center topnya atau CT-nya. Dan untuk pemasangan ini harap berhati-hati untuk jalurnya di sini. Oke, di bagian kiri bawah sebelah sini jangan sampai terhubung ke trafo, arus ke trafo baik. Oke, untuk yang biasanya kalau mengalami kekeliruan, jadi sebaiknya di sini tidak menggunakan jalur yang kiri bawah karena di sini langsung terkonek atau menghubungkan arus yang sangat besar sekali pada jalur negatif. Oke, karena ini jalur lampu, jadi saat dipasang pemasangannya nanti ini trafonya langsung panas, oke, dan bisa mengakibatkan short dan mengalami kerusakan. Dan di sini selanjutnya apa lagi ya? Oke, untuk rangkaian LED-nya di sini saya akan membuka alat cas lain. Di sini saya ada sebuah alat cas lain. Oke, ini sudah saya gunakan di video yang lama sekitar 2 tahunan. Dan alat ini saya gunakan untuk melihat dari kondisi aki sel yang putus di dalamnya. Ini saya pasang lampu LED seperti ini, merah, hijau, kuning, dan biru. Oke, dan sama rangkaiannya di dalamnya menggunakan resistor dan diode zener serta lampu LED-nya itu sendiri. Oke, dan untuk rangkaian LED-nya seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, lampu LED-nya seperti ini rangkaiannya. Oke, di sini oke, positif, bolak-balik pemasangan tidak masalah. Untuk resistor atau diode zenernya dulu tidak bermasalah. Ini positif, kemudian resistor, kemudian diode zener. Ini tidak boleh terbalik untuk diode zenernya, yang arah positif. Ini strip yang warna hitam untuk diode zenernya, ini menghadap ke positif, dan lampu LED. Oke, lampu LED, dan kemudian ke negatif. Oke, di sini ke negatif lampu LED-nya. Oke, di sini. Untuk diodenya di sini, diode zenernya di sini. Oke, di sini 9 volt, 12 volt, 15 volt. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan untuk hasil dari aki tadi, di sini saya akan melihat kondisinya. Setelah 20 menit, oke, 25 menit, ini 15,2 volt. Untuk voltasenya sudah mulai stabil. Oke, jadi voltasenya menurun. Oke, nanti arusnya itu naik. Ini pertemuan antara voltase dan arus sehingga bisa menerima penyimpanan strom di dalamnya sini. Dan saya akan coba lihat voltasenya. Voltasenya sudah 10 volt. Oke, karena di sini membutuhkan waktu yang lama. Coba saya pakai lampu LED, apakah nyala? Oke, sudah nyala. Oke, sudah nyala. Oke, sudah nyala lampu LED-nya. Oke, lumayan. Tadi tidak nyala sama sekali. Oke, sini. Ini saya lepas dulu untuk meyakinkan bahwa aki ini bisa menyalakan lampu LED. Oke. Oke, seperti ini.
Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi, dan bisa tulis di kolom komentar apa saja yang telah mencoba tentang rangkaian cas ini, bisa membuat di rumah, atau teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Salam sukses, salam berkarya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam otomotif.